Saya itu kadang-kadang agak heran dengan klaster di muka bumi yang namanya emak-emak. Dalam hal ini perempuan. Seorang wanita, cangkemnya ngapa ya? Pak polisi ngapunten, Pak polisi. Pak polisi agak kesan aja Pak polisi. Apa duduk di situ Pak polisi? Seorang wanita tidak rela berbagi suami dengan wanita lain, padahal Islam membolehkannya. Betul? Tetapi seorang wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal Islam mengharamkannya. Betul? Nanti ngomong karo wong wadon malah sing cengengesan wong wadon. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu harus memadukan cara beragama, memadukan antara akal dan hati. Maka semangat hijrah itu minimal ada 6 semangat yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, yang kedua ta'abbudiyah, yang ketiga akhlaqiyah, yang keempat aqliyah, yang kelima usrawiyah, dan yang keenam adalah ijtimaiyah. Nah, ayat pertama yang diterimakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Pak polisi ini ngapa ya? Pak polisi ini duduk sama saya di sini aja biar nggak nutupi para janda rahimahumullah. Jadi ya begitu, sudah tua jilbabnya pink. Insya Allah panasnya siang hari ini menjadi kunci masuk sejuknya surganya Allah. Amin. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Saya sering mengatakan apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah. Orang NU itu, mohon maaf, orang Muhammadiyah itu lebih unggul ke intelektualitasnya karena bangun kampus dan lain-lain. Sementara orang NU itu lebih unggul secara spiritualitasnya. Anda tidak akan pernah mendapati pengajian orang Muhammadiyah rela berdesak-desakan di siang hari di lapangan tanpa tenda. Seperti di Cekendung. Kenapa nggak ada tenda? Karena memang panitianya anggarannya pas-pasan. Kenapa Pak? Alasannya repot bongkare, modus panitia kere. Dalam segi intelektualitas, Muhammadiyah dikatakan jauh lebih unggul dengan kampus dan sekolah rumah sakit yang dibangun. Tapi soal spiritualitas, NU jauh lebih unggul dengan keberadaan pesantren, keberadaan majelis taklim, majelis mujahadah, istighosah dan lain sebagainya. Maka saya sering bilang, wong NU karo Muhammadiyah ki bedane siji. Lah wong NU biasane gede atine, wong Muhammadiyah gede akale goblok ndasi. Orang mendas-mendas Muhammadiyah keprima. Nah ibu bapak rahimakumullah, dalam wilayah lain bisa kita katakan apa? Orang beragama itu harus menggunakan akal, tetapi tidak boleh meninggalkan hati. Maka dikatakan ad-dinu huwal aqlu, agama itu akal. Tapi ingat, la dina liman la aklalah.
Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya mohon maaf, orang gila itu gak beragama dia sah. Kenapa? Karena rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama, an-naumu hatta yastaikid, orang tidur sampai dia bangun. Jadi ibu-ibu kalau lagi tidur tahu-tahu mukul suaminya itu dosa apa enggak? Enggak. Nggak percaya silakan dicoba. Kalau dicoba itu dosa. Kenapa? Karena berarti disengaja. Ada etika. Kalau kita mimpi buruk, ibu-ibu bapak-bapak kalau mimpi buruk langsung bangun, kemudian membaca istighfar astaghfirullahaladzim, kemudian tengok kiri meludah kecil. Astagfirullah, tengok kiri meludah kecil. Tapi hati-hati, jangan meludah besar, mentang-mentang lagi benci sama suami, astagfirullah. Orang tidur nggak kena pasal. Kemudian yang kedua apa? Anak kecil sampai dia balik, itu juga tidak kena pasal, tidak kena hukum. Kalau Anda punya anak kecil Ramadan ikut puasa, itu yang dapat pahala orang tua karena berhasil mendidik anak. Anak tidak puasa, orang tua juga tidak dosa. Makanya saya paling benci peraturan di masjid yang melarang anak tidak boleh ke masjid karena takut ramai mengganggu orang tua. Saya tidak setuju. Alasannya sederhana, Pak. Orang tua itu egois. Anak jangan ke masjid, nanti anak rame ganggu khusyuknya orang tua. Kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga berpikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Kalau anak rame itu ya sewajarnya, karena anak-anak. Ini orang tua yang biasa melarang anaknya kecil ke masjid. Ingat, di dalam surga itu besok ada satu tempat yang sangat menyenangkan, namanya Darul Faroh. Diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi orang yang mau membahagiakan anak kecil. Kalau anak kecil dilarang ke masjid, yang saya khawatirkan sampai tua dia tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena trauma. Saya sering bilang loh Pak, saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa berjanjen. Itu bukan karena belajar, karena biasa mengikuti bapak saya di masjid. Bapak manakib, saya ikut manakib. Ya Allah, ya Rabbi sholli ala Nabi Muhammadin. Ikut bapak ke masjid. Ya Pak, bapak berjanjinan di masjid. Abadati ulimla bismillatil aliyah dan seterusnya. Apal mergo bapak di masjid, saya ikut ke masjid. Bapak tahlilan, saya ikut tahlilan, saya bisa tahlil. Bapak sholat ngimami, saya main lari di masjid. Bapak ngimami, saya mukul beduk masjid. Akhirnya bapak saya jengkel kalau mau sholat tutupnya didelek. Nah, yang terjadi apa? Saya mau mukul beduk bingung. Begitu bapak sujud, saya masuk ke sarungnya bapak. Ketemu, oh ini pukulnya. Makanya Nabi pernah sholat dengan menggendong Hasan dan Husain cucunya. Artinya apa? Gak ada larangan anak kecil masuk masjid. Maka jangan dilarang, karena anak kecil itu belum kena hukum. Betul Bu? Jadi kalau anakmu itu baik, yang dapat pahala siapa? Ibunya. Itu berarti keberhasilan seorang ibu. Satu. Dua. Yang ketiga siapa yang tidak kena hukum? Yang ketiga adalah orang gila sampai dia waras. Makanya mohon maaf, ibu-ibu kalau tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, gampang. Satu, jadilah orang tidur terus, atau anak kecil terus, atau yang ketiga edan terus. Itu nggak kena hukum. Tapi kalau orang Cikendung rata-rata apa? Beras ya beras, ketan ya ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang. Ini selamat siapa dia?